Alhamdulillah. Ini Sari di rumah sendirian? Ada ibu. Ada ibu di mana? Oh, di belakang. Assalamualaikum. Benar-benar tinggal di tengah hutan sendiri, terpencil di dalam jurang lagi ya kan? Waktu menempati sini, 1 hari udah ditinggal, merantau lagi. Saya berdua sama ini si genduk, Mas. Ya jauh dari keramaian, jauh dari tetangga. Kalau ada yang dimakan, nyari-nyari ya makan. Kalau nggak ada ya tak kasih minum aja, ini masih genduk ini. Nasib kok kayak gini gitu. Kadang-kadang itu minta apa ya nggak bisa beli, wong orang nggak ada. Sudah seperti itu ceritanya, apalagi ditinggal suami kan gitu ya. Di situ ya ada Mas, anak kecil kayak lari-lari itu ada orang menjerit-jerit. Teriak pun percuma ya, Iya. di dalam jurang seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa semuanya. Jadi kesempatan hari ini saya berada di wilayah Mojokerto bagian selatan ya. Dan kebetulan hari ini saya habis sholat Jumat lewat di lokasi ini dan teringat bahwa di daerah sini ada satu keluarga yang tinggal di dalam jurang. Yang di video kemarin, mohon maaf kita ralat, saya salah sebut alamatnya. Yang awalnya saya menyebut bahwa alamat dari lokasi ini adalah Wonosalam. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, saya ralat. Ini lokasinya ada di Mojokerto Selatan, dekat dengan Pacet Mojokerto ya. Dan kita akan sambang atau sowan lagi mengunjungi satu keluarga yang benar-benar berada di dalam jurang, yang anaknya bernama Neng Sari. Dan di kesempatan yang lalu kita tidak sempat bertemu kedua orang tua Neng Sari yang kebetulan masih di hutan. Mudah-mudahan hari ini ada. Di hari Jumat ini yang sangat panas ini kita akan eksplor lokasi yang sangat luar biasa ini, dan tentunya lokasi ini sangat tersembunyi. Jadi di sebelah kiri ini adalah ladang yang menurut Neng Sari milik dari kedua orang tuanya atau garapan dari kedua orang tua Neng Sari. Ini jalan yang kita lalui ini ada perubahan yang dimana dulu tidak seperti ini, sekarang tertata sangat rapi, kiri kanannya ada bunga. Karena menurut cerita dari Neng Sari, ayahnya itu seorang yang kreatif. Jadi daripada nganggur, sangat senang menata batu-batuan yang ada di area sekitar rumahnya. Dan ini termasuk ini jalan ini juga mungkin ditata sedemikian rupa sehingga terlihat sangat indah dipandang mata. Di sebelah kanan itu aliran sungai ya. Nah, seperti ini lokasi dari kediaman Neng Sari yang tinggal bersama kedua orang tuanya sudah bertahun-tahun. Sangat hening sekali. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa keluarga tersebut. Jadi ada paralon di sini, banyak sekali paralon. Di atas sana juga ada. Ini karena di sana itu sumber mata air yang dialirkan atau disalurkan ke kampung terdekat sini. Jadi juga terlihat banyak sekali ayunan. Mungkin ini memang sengaja dibuat untuk santai keluarga tersebut. Dan ada bunga lo juga gazebo di sebelah sana. Nah, alhamdulillah ternyata ada rezeki. Itu terlihat seperti siapa itu, Neng Sari ya, lagi duduk santai itu di depan rumahnya. Assalamualaikum. Halo. Selamat siang. Masih ingat ya Neng Sari ya? Lagi ngapain? Makan? Alhamdulillah. Ya wes, lanjutkan makan dulu. Ini lauknya apa Neng Sari? Tahu sama sambel. Ini Sari di rumah sendirian? Ada ibu. Ada ibu di mana? Oh, di belakang. Ayah ada? Dia lagi di kebun. Oh, lagi di kebun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo Mas pinarak kula tak nutukaken godhog banyu. Siapa namanya? Ibu Arjinem. Gitu aja ya. Nggih. Ngobrol santai di sini ya Bu Dinem ya. Ya. Oke, hari ini kita rezeki ya bisa bertemu keluarga yang benar-benar tinggal di dalam jurang ini. Beliau, saya panggilnya Bude aja, Bude 6, ibu kandungnya Neng Sari. Ini tadi kok kebetulan di rumah jenengan Bude. Ya ini tadi kan hari Jumat. Kalau hari Jumat itu kalau ke hutan pantangan, kalau ke sawah pantangan itu pamali.
biasanya ke hutan selain hari Biasa- Jumat. Iya, ya nyari sayur-sayuran, nyari kayu. Kalau bapaknya sih itu disuruh orang itu air itu. Betulin air itu Bude ya. Iya, Paralon yang ada di sana itu memang airnya digunakan warga yang ada di bawah sana untuk minum. untuk minum. Sekarang bapaknya di sana, Iya di sana. tapi pulang ya hari ini ya, Pulang nggak tahu pulangnya kadang-kadang ya sebentar lagi, kadang sampai sore. sampai sore. Ya sambil nunggu bapaknya, kita ngobrol dulu ya Bude ya. Iya. Neng Sari mana tadi? Biar di Sari. sini aja. Neng Sari. Sudah selesai makannya Neng Sari? Sudah. Lauknya tahu sama sambel, rasanya sangat enak. Apalagi piringnya terbuat dari piring alami, daun pisang. Memang seperti itu ya Bude ya, setiap hari? Iya, tiap hari kayak gitu. Iya, iya. Jadi Neng Sari juga lagi santai setiap hari ditinggal sendiri kecuali hari Jumat. Nah, Bude ini kan dulu kan Neng Sari kan cerita Iya. katanya setelah jenengan pindah dari Solo ya kan, Iya. Neng Sari kan pindah sekolah di sini, tapi Iya. mentok sampai SMP akhirnya tidak lanjut lagi sekolahnya. Iya. Jenengan Solonya ya Bude ya? Iya, tetangga Jokowi. Oh tetangga Jokowi, Pak Iya. Jokowi Presiden itu. Iya. Terus kenapa Bude kok sampai pindah di tempat ini, di hutan ini jenengan? Ya Mas, masalah di sana itu saya ya hutang-hutang kayak rentenir, rentenir harian lah. Oke. Terus BTPN, PKH, nggak ada yang saya buat nyarutang. Terus lama-lama bingung, udah tanah kejual, rumah kejual, tuh merantau lari ke Surabaya. Di Surabaya kerja, ikut orang jadi pembantu. Ayahnya itu tukang kebun. Lama-lama kok nggak enak Mas, di PHK, lari lagi, nyari-nyari lagi nggak ada. Nyari lagi ke sini ada orang baik, teman lah. Itu disuruh nempati sini, terus sama kepala dusunnya. Oh gitu ceritanya. Ya, Jadi asli Solo karena punya masalah utang piutang ngoten nggih. ya, Sampai rumahnya dan tanahnya pun kejual. iya, Punya apa-apa sekarang di Solo. nggak ada. Jadi merantau ke Surabaya dan mendapat lagi ujian di PHK dari pekerjaan. Iya, Apa pembantu rumah tangga ya Bude ya? iya pembantu rumah tangga ya, masak, nyuci, bersih-bersih. Gitu. Akhirnya juga di PHK. Di PHK juga. Terus punya kenalan orang sini disuruh nempati tempat ini ngoten. Iya, Ya, jadi ini kan lokasi ya ngapunten ya. Ini yang di belakang jalan ini tempat tidur. Yang terlihat Iya. ada bantal dan kasur itu. Yang di sana itu tempat tidurnya si gendok ini. Neng Sari ya. Ini di dalam lembah yang saya sempat awal masuk sini tuh ada rasa ingin tanya, kok seandainya tempat ini dijadikan tempat wisata kan bagus ini. Oh ya dulu memang tempat wisata ini Mas, terbengkalai, nggak tahu ya, nggak ada pengunjungnya mungkin. Sekarang ya jadi kayak gini. Oh gitu. Iya, Jadi memang tempat ini dulu bekas wisata. iya bekas wisata. Ya mungkin karena di masa-masa Covid Corona itu kan banyak sekali wisata-wisata yang terbengkalai. Iya, Mungkin imbas dari Covid Corona itu salah satunya ya tempat wisata ini. Jadi memang saya tidak salah tafsir, tempat ini mirip tempat wisata gitu loh. iya. Ternyata memang bekas wisata. Ini disuruh menempati gratis ya di sini? Ya gratis sama bersih-bersih ini sekitar ini. Sama itu bapak itu ngurus air itu. Oh, jadi bapaknya mendapat tugas untuk pengairan gitu ya? Iya, Ulu-ulu banyu atau apa kalau orang Jawa mengatakan. Dan listrik ini nyalur dari kampung Iya. sana jauh? ya ada orang yang ngasih Mas. Mungkin kasihan mungkin sama saya. Dulu nggak ada? Dulu. Nggak ada, Terus dikasih ini ya, listrik Iya. ini ya? Siapa bayar? gratis. Cuma Gratis. disuruh ini loh bersih-bersih ini. Oh Gitu aja. gitu. Soalnya pakainya kan lampu aja, nggak Oke, ada apa-apa. Masaknya pakai Masaknya Iya. pakai kayu, pakai tungku. tungku ya? Iya, Nggak pakai alat-alat seperti magicom atau nggak punya. nggak punya. Iya. Jadi sangat sederhana sekali dan Iya. memang lebih efektif karena di sini kan hutan ya Bude ya. Iya. Dekat dengan kayu, jadi lebih praktis dan lebih hemat kan ngoten nggih. Nggih. Benar-benar tinggal di tengah hutan sendiri, terpencil di dalam jurang lagi ya kan.
Ini tentunya kalau malam ya pasti sangat sepi sekali ya, Bude, ya. Sepi ya, agak-agak takut. Agak takut juga. Iya, Jadi karena tinggal di sini setengah memaksa gitu ya. iya, Memaksa itu dalam arti karena keadaan. Ngapunten nggih. iya. Apakah ada keinginan kira-kira ingin pulang ke Solo, balik lagi ke Solo gitu, jangan? Ya pasti ada Mas, tapi di sana itu loh sudah nggak ada tempat. Pasti kepingin ke sana, wong di sana itu sudah mulai kecil saya di sana. Ya di sini kan terpaksa Mas, kepingin saya di sana, tapi nggak ada tempat Mas, sudah di sana itu. Nggak ada tempat. Iya. Sudah nggak punya apa-apa lagi. Nggak Gitu. punya apa-apa lagi. Tapi dalam hati sebenarnya ingin balik lagi ya. Iya, ingin balik ke sana. Ini ya si genduk di sini ya nggak ada temennya Mas. Tiap hari ya sendiri, diem aja. Sering sendiri. Iya sendiri. Ya cuma ke air. Kalau saya ke sawah, ikut ke sawah sudah gitu aja. Ya itu disuruh orang itu Pak, kepala dusun di sini tuh ngerawat gitu. Ladang gitu maksudnya. Kadang, ya. Ladang yang jenengan garap itu bukan milik sendiri. Bukan milik orang. Disuruh ngerawat bagi hasil ngoten nggih. Iya, Tapi kesibukan sehari-hari lebih sering ke hutan. ke hutan. Iya. Ya kalau di hutan ada apa tak bawa pulang. Kadang-kadang ya ada, kadang-kadang ya enggak, cukup untuk si genduk ini aja ya. Udah bersyukur. Ini kan ada beberapa bilik atau ruangan ya Bude ya. Itu yang di sebelah sana itu apa saja itu Bude? Itu ada musola Mas untuk sholat. Kalau yang satunya itu untuk ya gombal-gombal untuk gerabah yang nggak kepake. Itu. Gudang gitu ya Bude? Iya. Terus kamar mandinya? Kamar mandinya ada Mas di sebelah Oh, di itu ada. situ. Iya, sebelah musola itu ada kamar mandi. Tapi ini kan dekat sungai. Iya. Mandinya tetap di kamar mandi ya? Iya. Takutnya ada orang ngintip gitu ya Bude ya? Ya ada apa ular ada apa takutnya ada gitu Mas. Tapi lebih amannya mandinya di kamar mandi. Iya. Jenengan tinggal di bekas wisata ini sudah berapa lama Bude? Ya semenjak habis COVID Mas. Habis COVID Corona ya? Iya. Tinggal di sini ya? Dulunya di atas sama kepala dusun, di sana kan roboh. Nggih. Disuruh tempat di sini. Oh, jadi sebelum tinggal di sini, panjenengan menghuni gubuk yang ada di Ya, atas di atas sana ada. yang sudah roboh sekarang. Sekarang udah roboh, terus kepala dusun suruh tempat di sini, turun lagi ini ke sini ini. Jadi sudah lama banget ya Bude ya? Iya. Oh iya Bude, waktu yang kemarin saya kesini kan jalan yang masuk ke sini kan nggak seperti itu. Ini saya kaget tadi ketika di sini kan beda gitu loh. Terlihat bersih, terus jalannya juga rapi. Itu siapa yang membetulkan itu Bude? Ya itu bapaknya, orangnya kan nggak mau diem, ada aja yang dibetulin. Mau nata ini, itu jalannya itu sama dikasih itu pegangan. Biar kalau turun, kalau naik buat pegangan. Terus yang kayak gitu ya bapaknya ini yang betulin ini Mas. Kreatif ya Bude? Iya. Nggak mau diem, ada aja yang ditata. Apalagi kalau hari Jumat itu. Dari pagi sampai sore itu ada aja yang dibetulin. Memangnya orangnya itu kreatif. Iya. Apakah punya jiwa seniman gitu orangnya? Nggak tahu ya, kayaknya punya Orangnya nggak mau diem soalnya. Iya, sangat kreatif gitu ya. Iya. Ini selambunya seperti ini ya Bude ya, kalau tidur. Iya, apa adanya kayak gini. Jadi kalau malam ditutup ya itu. Iya. Selorok apa diselerengno turun gitu nggih. Iya. Biar nggak dingin. Juga ada kasurnya. Ini berdua sama bapak ya. Iya. Sana Neng Sari tidur sendiri. Iya. Kalau hewan-hewan buas gitu di sini sering ada nggak Bude? Ya ada Mas, namanya deket sungai, deket itu hutan-hutan. Kadang-kadang ada nyambe ya ke sini. Kadang-kadang ya ular ada, ular piton tapi kecil. Ya di sini Mas. Kalau mau maghrib itu pasti itu. Nyambe ada. itu biawak itu ya. Iya. Terus kayak celeng-celeng gitu atau monyet? Monyet itu jarang Mas. Jarang ya. Ada tapi jarang. Kalau celeng ya nggak ada mungkin. Di sini nggak ada celeng ya. Iya. Mungkin kalau di atas-atas sana banyak ya. Iya, soalnya kan di sini tanaman kayak singkong nggak ada. Kalau di atas kan ada singkong, Iya. ada ubi.
tetap dingin Bude meskipun di jurang seperti ini. Iya, ya tetap dingin Mas. Dingin juga ya. Iya. Saya pikir kalau rumah tersembunyi di dalam jurang itu nggak dingin. Ternyata dingin juga ya. Iya dingin. Ya namanya hutan ya Bude ya. Iya. Nasib manusia itu kan nggak bisa ditebak ya Bude ya. Iya. Sampai mendapat musibah, rumah dan tanahnya kejual karena godaan, ya namanya ujian lah, boleh saya bilang ujian. Yang dimana jenengan rumah dan tanah juga dijual. Sekarang tinggal di dasar lembah atau di dalam jurang seperti ini. Jadi semenjak tinggal di rumah ini selalu kumpul dengan ya bertiga ya, karena jauh dengan tetangga. Waktu menempati rumah ini, Bapak juga petani atau punya sampingan yang lainnya? Waktu menempati sini 2 hari apa 1 hari udah ditinggal, merantau lagi. Saya berdua sama ini si Genduk Mas. Ya jauh dari keramaian, dari tetangga, masih baru Mas. Ya nggak berani kemana-mana, diem aja di sini. Kalau ada yang dimakan, nyari-nyari ya makan, kalau nggak ada ya tak kasih minum aja ini masih Genduk ini. Bapaknya merantau atau pergi kerja gitu maksudnya? Iya pergi kerja ya itu merantau, tapi ya nggak sukses di sana. Itu juga pulang-pulang ya bawa uang seberapa buat beli baju loh Mas, udah gitu tok. Bapaknya merantau kemana waktu itu? Ke Bogor. Bogor? Iya. Jadi jenengan ditinggal hanya berdua di sini? Ya berdua sama ini si Genduk ini. Karena di sini tidak punya sanak famili, tidak punya saudara, bertahan hidup, bahkan makan pun kadang tidak menemukan nasi. Iya. Minum air putih? Minum air putih yang ngambil di sungai Mas. Wong belum ada air ini, belum dikasih yang kepala dusun sini tuh, baru-baru aja ini dikasih. Belum ada paralon-paralon ini ya? Iya. Jadi minum air putih air sungai? Air sungai. Berapa lama Bapak merantau di Bogor waktu itu? 2 tahun lebih mungkin. 2 tahun lebih? Iya, nggak ingat itu. Nggak pulang sama sekali? Nggak pulang sama sekali. Pulang-pulang ya bawa uang seberapa buat beli baju ini di Genduk. Dengan kemandirian panjenengan yang ditinggal suami merantau sekitar 2 tahun lebih, untuk sehari-hari jenengan mencari makan sendiri ya? Iya. Ya? Seadanya juga ya? Iya seadanya. Kadang-kadang ada sih orang ke sawah itu dikasih ya, saya makan si Genduk aja, masih sampai 2 hari itu tak sisain. Nah, saya ya minum apa makan apa gitu, ada pete itu tak ambil buat makan. Jadi juga sempat ada warga sekitar yang kasih makan di sini, yang waktu pergi ke sawah gitu ya? Iya, kalau lihat lewat gitu saya dipanggil gitu. Terus untuk alamat identitas jenengan masih warga Solo atau warga sini? Warga Solo. Masih Solo? Masih Solo. Belum domisili ya? Iya. Jadi mungkin untuk bantu-bantuan dari perangkat desa pun susah gitu loh. Iya. Untuk menyalurkan ke sini. Selain warga atau petani yang ke sawah yang ngasih nasi, apakah warga sekitar sini juga nggak ada yang peduli gitu Bude? Ya itu kepala dusun itu ngasih beras, ngasih lauk itu dikirim ke sini Mas. Oh yang temennya Bapak? Iya yang temannya bapaknya itu. Waktu gak enaknya itu Mas, pas itu lebaran kan, udah sama anak toh di sini nggak ada siapa-siapa, bapaknya gak ada itu susahnya minta ampun Mas. Anak itu nengok ke sana, lihat temennya itu pakai baju baru, pakai apa, anakku enggak, ya itu Mas yang susahnya itu. Nasib kok kayak gini gitu. Kadang-kadang itu minta apa yang nggak bisa beli, wong orang nggak ada. Lihat temennya pakai apa, pakai HP, pakai motor, anakku diem aja. Itu yang pikiranku itu wes gak karu-karuan. Kalau saya bisa kerja keluar dari sini, wong di sini saya ya nggak punya, bukan KTP sini, pingin Mas pulang. Tapi di rumah yang nggak punya, tanah nggak punya. Tapi saudara ada ya di Solo ya? Ada saudara ada, tapi ya memangnya kalau udah nggak ada itu saudara ya apa ngelihat enggak, ngabar ngasih ngabar apa ya enggak. Ya udah di sini aja Mas, nunggu bapaknya pulang sama ini si Genduk ini.
sama keluarga yang di Solo dipandang sebelah mata gitu maksudnya ya? Iya, Karena sudah tidak punya apa-apa. iya, Untuk pulang pun ada keinginan, tapi jujuk kemana, siapa Iya. yang tuju, itu nggak ada. Orang tua sudah nggak ada ya? orang tua nggak ada. Kalau orang tua ada, memang aku ke orang tua, tapi orang tua kan nggak ada. Pokoknya sedihnya itu kalau si Gendok itu minta apa-apa itu pasti aku gimana, minta siapa? Keluarga di sini ya nggak ada. Itu sedihnya, Mas. Mentoknya sedih itu pas hari raya gitu ya? Iya, hari raya itu malam takbiran itu wis dengar kan dari masjid sana-sana itu takbiran itu sedih gitu. Ya udah diem aja. Kan listrik ini belum disalur sama itu. Dulu itu. Sama Pak Kepala Dusun. Jadi ya udah gelap. Semalam ya udah diem aja sama ini si Gendok ini di dalam. Kalau malam pakai penerangan apa Bude? Kalau nggak ada listrik? Ya nggak ada ya diem aja. Pakai diang gitu ya? Pakai api unggun gitu mungkin ya? Iya kalau itu habis-habis duhur nyari itu kayu-kayu yang kecil-kecil. Ntar malam jam-jam 7 baru tak itu. Kan udah agak gelap. Iya, iya. Jadi kan memang sosok wanita yang luar biasa, bisa menghadapi ujian yang begitu beratnya, sudah seperti itu ceritanya, apalagi ditinggal suami kan gitu Iya. ya. Kurang lebih 2 tahun. Setelah itu Bapak pulang ya Bu ya, Bude ya. Iya. Setelah Bapak pulang itu juga masih belum bekerja Bapak, mendapat kerjaan yang layak gitu maksudnya. Ya itu dikasih sama Pak Kepala Dusun untuk ngurus pengairan itu Mas. Buat orang-orang di kampung itu untuk minum, untuk mandi. Sama dikasih garapan itu. Ya Alhamdulillah sekarang ada perubahan Mas, sedikit-sedikit. Buat makan, buat ini jajan ini si Gendok ini. Sepulang dari perantauan, Bapak Kepala Dusun itu juga masih sempat memikirkan kehidupan panjenengan, juga Bapak ngoten nggih. Iya. Keluarga jenengan lah intinya. Sehingga dikasih kepercayaan untuk menggarap ladang atau lahan, sehingga kehidupan jenengan sekarang tidak seperti dulu yang ngapunten nggih, yang untuk makan pun susah. Iya. Nah, sekarang sudah nggak seperti dulu lah intinya ya. Iya. Dan untuk mengaliri atau sebagai petugas pengairan kan tentunya dapat jatah bulanan kan. Iya. Dikit-dikit kan pasti ada ya Bude ya. Oke, jadi kalau saya teruskan ini saya sendiri juga ingin meneteskan air mata. Saya nggak sanggup sebenarnya Bude kalau melihat orang-orang yang cerita tentang kesedihannya. Jadi kita beralih ke lainnya Bude ya, biar jenengan tidak terlalu terbawa larut terbawa cerita nanti. Nggak enak saya ini, ingin nangis juga saya. Ini kita coba meng-cross check kebenaran yang pernah disampaikan Neng Sari. Ya, dulu kan Neng Sari menceritakan di sana itu yang di air terjun itu katanya Neng Sari sering melihat banyak anak kecil atau orang kerdil, terus di batu besar yang terbelah itu katanya juga sering ada suara jeritan seperti orang minta tolong, bahkan seperti orang di penjara di dalam batu. Sepengetahuan jenengan tentang lokasi sekitar yang ada di tempat tinggal jenengan ini, apa memang benar-benar angker gitu maksudnya Bude? Di situ ya ada Mas, anak kecil kayak lari-lari itu ada orang menjerit-jerit. Kadang-kadang malam itu ya ada suara. Tapi ya ini si Gendok ini bilang gitu ya, udah nggak ada apa-apa. Di sini lo terang gitu aja, saya bilangnya gitu. Biar si Gendok ini nggak takut. Udah rumahnya di sini, mau kemana? Masih malam-malam ya wis tak suruh diem aja. Iya, memang waktu itu Neng Sari bilang, saya seperti ini, melihat seperti ini. Tapi waktu saya ceritakan ke orang tua saya, mereka itu lo nggak percaya. Tapi alasan jenengan bilang seperti itu biar Neng Sari ini tidak punya rasa takut gitu. Iya, biar nggak takut. Kalau takut mau lari kemana Mas? Memang di sini udah tempatnya. Tak bilangin nggak ada apa-apa nak di situ, cuma mana sih nggak ada. Mungkin orang sana itu kedengaran dari sini. Iya. Itu aja. Teriak pun percuma ya, Iya. di dalam jurang seperti ini. Saya lihat Neng Sari ini beda dengan yang awal kita kesini, yang dimana waktu itu Neng Sari ini kan kelihatan sangat murung wajahnya, ini kelihatan sangat ceria. Mungkin sudah adaptasi ya Bude ya. Iya. Nggak pernah mengeluh sama sekali ya Neng Sari ini sama jenengan. Ya itu Mas, sekarang kan susahnya saya itu kalau saya tinggal ke
Ala sama bapaknya itu di rumah sendirian, ya punya HP sih Mas, tapi ya rusak, punya buat game-gamean tok. Sudah punya tabungan, tapi belum cukup Mas membelikan lagi HP. Rusak Mas, Rusak? HP-nya itu ya. Nggak diservis? Nggak bisa diservis, saya katanya yang nervis Mas. Udah ada tabungan sedikit tapi belum cukup untuk beli lagi. Oh gitu. Jadi hiburannya Neng Sari ini waktu jenengan tinggal itu memang satu-satunya handphone ya? Iya. Main game-gamean gitu? Iya. Karena di sini nggak ada jaringan gitu Nggak ya? ada jaringan. Rencana Iya. mau dibelikan tapi Iya. tabungannya kurang. Iya ya. Tapi HP-nya kan nggak terlalu mahal-mahal amat toh? Ya enggak, Yang apa penting gitu Android aja. gitu aja ya? Iya. Oke, sebentar ini ada sedikit rezeki. Tolong Mas dikasihkan, nanti bisa buat tambahan beli HP. Ibu, Bude diterima ini dari kami ya. Iya. Jangan dilihat nominalnya, insya Allah itu cukup untuk tambahan beli handphone ya Neng Sari Iya. ya. Terima kasih Mas ya. Oke. Jadi Terima jangan kasih, dilihat ya. nominalnya, yang penting Neng Sari ini ada hiburan untuk waktu jenengan tinggal ngoten nggih. Iya. Jadi mungkin saya juga nggak bisa berlama-lama, ini bapaknya juga belum pulang. Nanti titip salam aja buat bapaknya, lain waktu kita sowan Oke. ke sini lagi ya Bude ya. Jadi karena sudah lama kita nunggu bapaknya nggak pulang-pulang, Iya. saya mohon pamit Bude. Iya. Tapi insya Allah saya kesini lagi di Iya, lain iya. waktu. Nggak apa-apa nggih Bude nggih. Nggih. Saya doakan mudah-mudahan jenengan selalu diberi ketegaran hati, keteguhan jiwa, dan Iya. kelak mudah-mudahan Neng Sari ini ada niat untuk sekolah lagi ya Neng Sari ya. Ada ya. Terima kasih sama itu omnya. Ya, ya sama-sama Neng Sari. Nanti kita upayakan deh untuk perangkat desanya. Tapi sayangnya belum domisili ya, belum pindah tempat ya. Coba nanti kita koordinasi sama perangkat desa bagaimana ke depan Neng Sari ini bisa sekolah lagi, karena pasti punya cita-cita. Ya mosok wong tuane manggon neng alas, anake tetep neng alas alawase kan mboten mungkin ya, Pengen Bude, ya. saya ya sekolah lagi masih gendut Kurang ya? ini. Kita bantu, nanti kita upayakan. Iya. Jadi apabila ada salah ucap atau kata, apalagi salah tingkah kami mohon maaf sebesar-besarnya Bude. Iya, sama-sama. Iya. Iya. Jangan yang sabar, yang tabah, insya Iya. Allah nanti ada jalan keluar. Sudah semuanya ya untuk tangan kali ini, saya nggak kuat ini, saya ingin menangis sebenarnya ini. Untuk tangan kali ini saya akhiri sampai di sini dulu. Jadi mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.